Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai pada titik ini. Jika seseorang bertanya padaku beberapa tahun lalu, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai pada titik ini. Jika seseorang bertanya padaku beberapa tahun lalu, apa hal paling mustahil yang bisa terjadi dalam hidupmu? Aku tidak akan pernah menjawab, menikahi majikanku sendiri. Namun, disinilah aku sekarang. Menjadi suami dari seorang janda Arab kaya raya, terpandang, berusia 63 tahun, yang oleh semua orang dikenal sebagai wanita lumpuh. Perempuan yang selama setahun terakhir, bahkan tidak pernah berdiri dari kursi rodanya. Dan aku menerima semua itu, bukan karena cinta, bukan karena ambisi, melainkan karena aku terdesak demi menyelamatkan keluargaku. Namaku Faris, dan ini bukan kisah keberhasilan seorang perantau. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang bisa dipaksa memilih jalan yang tak pernah ia inginkan demi orang-orang yang ia cintai. 4 tahun lalu, aku meninggalkan kampung kecil di lereng pegunungan Jawa. Pagi itu sunyi, terlalu sunyi. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan dan udara dingin menusuk sampai ke tulang. Aku membawa koper usang yang rodanya sudah tak seimbang, selembar ijazah SMA, dan harapan yang beratnya jauh melebihi isi koperku. Aku ingat jelas wajah ayahku saat mengantarku sampai ujung jalan. Ia tidak banyak bicara, hanya menepuk bahuku pelan, seolah ingin berkata, "Pergilah, karena di sini aku sudah tak bisa memberimu apa-apa." Tanah keluarga kami sudah tergadai. Sawah yang menjadi sumber hidup kami turun-temurun kini tinggal nama. Dan utang itu akan jatuh tempo. Jika gagal dilunasi, bukan hanya tanah yang hilang. Rumah kami juga akan ikut lenyap. Itulah sebabnya aku pergi. Aku tidak berangkat ke Arab Saudi untuk mencari mimpi. Aku berangkat untuk mengejar waktu. Aku tiba di Riyadh, Arab Saudi, dengan kepala penuh rencana sederhana. Bekerja sebagai sopir, menabung, mengirim uang, pulang sebagai anak yang membawa solusi. Aku tidak tahu bahwa hidup memiliki rencana yang jauh lebih kejam. Beberapa bulan pertama, pekerjaanku berjalan biasa. Hingga suatu hari, aku dipindahkan ke sebuah rumah besar, terlalu besar untuk seorang diri. Gerbang besi tinggi menjulang, terbuka perlahan seperti mulut raksasa. Di baliknya berdiri sebuah rumah bak istana modern. Dindingnya berwarna krem gading, bersih, dingin, nyaris tanpa noda. Halamannya luas, tertata sempurna. Pendingin udara menderu tanpa henti, menantang panas gurun yang seolah tak pernah lelah. Dari luar, rumah itu tampak seperti simbol kemewahan dan keberhasilan. Namun begitu aku melangkah masuk, ada satu hal yang langsung kurasakan. Kesunyian. Rumah itu terlalu sepi untuk ukuran tempat tinggal manusia. Di sanalah aku bertemu Nyonya Rania Al-Hasan. Ia duduk di kursi roda listrik berwarna hitam, tubuhnya tegap, wajahnya tenang. Ia tidak tampak lemah, justru ada wibawa yang sulit dijelaskan. Ia janda terpandang, pemilik bisnis besar peninggalan mendiang suaminya. Namanya dikenal di kalangan elit. Banyak orang menghormatinya, dan diam-diam banyak pula yang mengincarnya. Namun, sejak setahun terakhir, semua orang tahu satu hal tentang dirinya. Ia lumpuh total. Ia tidak menyapaku panjang lebar, hanya menatap sebentar, lalu mengangguk pelan. Sejak hari itu, hidupku berubah perlahan tanpa kusadari. Aku tidak lagi hanya menyetir mobil.
Aku menjadi perawat. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan, memastikan obatnya tersedia, memeriksa baterai kursi rodanya, membantunya berpindah dari kamar ke ruang makan, menemani dalam diam. Ia jarang bicara. Kadang hanya satu kalimat pendek. Suaranya serak, tapi tegas. Faris, ambilkan jus kurma. Aku selalu patuh. Aku tidak pernah bertanya tentang bisnisnya. Tidak pernah bertanya tentang hartanya. Aku hanya menjalankan tugasku. Dan entah kenapa, aku melakukannya dengan tulus. Mungkin karena tatapannya. Tatapan Nyonya Rania sering melayang ke kebun kurma kecil di belakang rumah. Tatapan seseorang yang kehilangan sesuatu, tapi terlalu bangga untuk mencarinya kembali. Gajiku besar. Setidaknya menurut standar kampung. Namun setiap kali aku menghitung tabungan, hatiku tetap terasa berat. Angkanya selalu terasa kurang. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan panas sedikit mereda, pesan dari adikku masuk ke ponselku. "Bang, ayah makin sering sakit. Sawah hampir jatuh tempo." Dadaku sesak. Tanganku gemetar. Semua pengorbananku belum cukup. Dan di saat itulah, aku menyadari, aku sedang berdiri di ambang keputusan yang akan mengubah hidupku. Karena di rumah itu, ada satu orang yang sejak awal mengawasiku dengan tatapan curiga. Tuan Mazen, adik kandung Nyonya Rania. Ia mengelola hampir seluruh aset dan bisnis kakaknya. Wajahnya selalu rapi. Senyumnya tipis. Cara bicaranya tenang. Terlalu tenang. Ia tidak pernah menyukaiku. Entah mengapa, kehadiranku membuatnya tidak nyaman. Seolah aku bukan sekedar sopir, melainkan ancaman. Sore itu, ia memanggilku ke ruang kerjanya. Ruang itu gelap, berpanel kayu tua, beraroma tembakau mahal dan parfum kuat. Di sudut ruangan berdiri sebuah brankas baja besar. Diam, kokoh, menakutkan. Ia menatapku dari balik kacamata. "Kau sudah bekerja di rumah ini hampir 4 tahun," katanya. Aku mengangguk. "Kakakku bergantung padamu." Lanjutnya, lalu berhenti sejenak. Terlalu bergantung. Lalu ia mendorong setumpuk dokumen ke arahku. Di bawah deretan pasal dan tulisan kecil, ada satu angka yang membuat tenggorokanku kering. 100.000 rial. "Jika visamu dibatalkan," katanya datar, "itulah dendanya." Aku tahu angka itu. Aku tidak akan pernah mampu membayarnya. "Kau akan pulang membawa utang," lanjutnya pelan. "Dan keluargamu akan hancur." Itu bukan ancaman. Itu hukuman. Lalu ia berkata kalimat yang membuat darahku membeku. Aku punya penawaran. Aku menatapnya. "Kakakku harus menikah," katanya singkat. "Dan dia akan menikah denganmu, Faris." Disitulah segalanya runtuh. Dan disitulah kisah ini benar-benar dimulai. Aku keluar dari ruang kerja Tuan Mazen dengan langkah yang tidak lagi terasa ringan. Lorong rumah itu panjang, dingin, dan sunyi. Lampu-lampu dinding menyala redup, memantulkan bayanganku sendiri di lantai marmer. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku merasa diawasi. Bukan oleh kamera, bukan oleh manusia, tapi oleh keputusan yang belum kuambil. Kata-kata Mazen terus berputar di kepalaku. 100.000 rial, visa dibatalkan.
keluargamu hancur. Dan satu kalimat terakhir itu, kakakku akan menikah denganmu. Aku berhenti di depan pintu kaca besar yang menghadap kebun kurma. Matahari sore hampir tenggelam, meninggalkan langit berwarna jingga keabu-abuan. Angin gurun bertiup pelan, menggerakkan daun-daun kurma seperti bisikan yang tak bisa ku mengerti. Aku merasa seperti binatang yang sedang dipagari perlahan. Malam itu aku tidak bisa makan. Piring di depanku tetap utuh. Nyonya Rania duduk di kursi rodanya, makan dengan gerakan pelan dan teratur. Ia tampak tenang, seperti biasa. Tidak ada satupun tanda bahwa hidupku baru saja diguncang oleh adiknya. Sesekali matanya melirik ke arahku. "Faris," katanya singkat, "kau tampak lelah." Aku terkejut. Ia jarang memperhatikan hal-hal kecil tentangku. "Hanya sedikit capek, Nyonya," jawabku cepat, menunduk. Ia tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk pelan, lalu kembali menatap jendela. Tatapan itu lagi, tatapan yang selalu sama. Seolah pikirannya berada jauh dari ruangan ini. Jauh dari kursi roda, jauh dari rumah besar, jauh dari dunia yang mengelilinginya. Aku ingin bertanya, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak berani. Karena aku tahu, perempuan ini adalah pusat dari semua badai yang akan datang. Malam semakin larut. Aku keluar ke kebun kurma kecil di belakang rumah. Udara sudah lebih sejuk, tapi dadaku tetap terasa panas. Aku berjalan mondar-mandir di antara pepohonan, mencoba menenangkan pikiran yang berlari kemana-mana. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Layarnya retak di salah satu sudut, tapi masih berfungsi. Pesan dari adikku masih ada di sana. "Bang, ayah tadi pusing lagi. Katanya jangan bilang kamu, tapi aku takut." Aku menutup mata. Aku membayangkan ayah duduk di beranda rumah kayu kami. Wajahnya semakin tirus, rambutnya memutih lebih cepat dari usianya. Ia selalu bilang padaku untuk tidak memikirkan rumah. Tapi aku tahu, setiap malam ia memikirkan tanah itu. Aku adalah harapan terakhirnya, dan harapan itu kini sedang ditawar seperti barang dagangan. Aku mencoba berpikir jernih. Jika aku menolak tawaran Mazen, apa yang akan terjadi? Visa kerjaku berada di bawah perusahaan yang dikelola olehnya. Ia bisa membatalkannya kapan saja. Deportasi, denda, 100.000 rial. Jumlah yang bahkan tak sanggup kubayangkan. Jika aku pulang ke Indonesia dengan status bermasalah, aku tidak hanya gagal, aku akan menjadi beban seumur hidup bagi keluargaku. Namun jika aku menerima, aku menelan ludah. Menikahi majikanku sendiri. Seorang perempuan yang harusnya kuhormati sebagai atasan. Seorang wanita yang usianya hampir sama dengan ibuku. Pernikahan tanpa cinta, tanpa pilihan, tanpa suara. Aku merasa mual. Harga diri dan keluargaku kini berdiri di dua sisi yang saling berhadapan. Dan aku hanya punya satu tubuh untuk dilemparkan ke salah satunya. Keesokan paginya, rutinitas berjalan seperti biasa. Aku membantu Nyonya Rania berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Tangannya ringan, nyaris tak berbobot. Gerakanku terlatih, profesional, seperti yang selalu kulakukan. Namun pagi itu terasa berbeda. Aku memperhatikan wajahnya lebih lama dari biasanya. Kerutan halus di sekitar matanya. Garis kelelahan yang tidak bisa ditutupi perhiasan mahal. Ia menatapku. "Ada yang mengganggumu?" Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat dadaku bergetar. Aku hampir mengatakan semuanya. Hampir. Namun aku menunduk lagi. "Tidak, Nyonya." Ia tidak memaksa. Hanya menghela napas pelan.
Siang hari, aku menerima pesan lain dari rumah. Kata orang desa, kalau bulan ini tidak dilunasi, sawah akan dilelang. Tanganku gemetar hebat. Aku duduk di bangku kecil dekat dapur. Ponsel masih di genggaman. Suara pendingin udara berdengung di atas kepalaku. Dunia terasa menjauh. Seolah aku sedang tenggelam perlahan. Di saat itulah, aku sadar akan satu hal yang menyakitkan. Aku tidak punya waktu. Mazen tahu itu. Ia tahu aku terpojok, dan ia menunggu aku runtuh. Sore itu, seperti sudah direncanakan, Mazen kembali memanggilku. Kali ini tanpa basa-basi. Ia duduk santai di kursi kulitnya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum orang yang tahu dirinya memegang kendali. Kau sudah memikirkannya? Tanyanya. Aku berdiri kaku. Keluargamu di Jawa. Lanjutnya pelan. Waktu mereka tidak banyak. Ia tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Aku mengerti sepenuhnya. Aku menutup mata sesaat. Dalam benakku, wajah ayah muncul lagi. Lalu wajah ibu, lalu adikku. Aku membuka mata. Saya mengerti, Tuan. Mazen mengangguk puas. Kau akan membuat keputusan yang bijak, katanya. Karena orang seperti kita tidak punya kemewahan bernama pilihan. Malam itu, aku kembali ke kebun kurma. Aku berdiri di sana lama sekali, menatap langit Riyadh yang gelap dan luas. Tidak ada bintang, tidak ada suara. Hanya diriku dan keputusan yang menunggu. Aku berbicara pada diriku sendiri, nyaris seperti doa. Maafkan aku jika aku memilih jalan yang kotor. Maafkan aku jika aku harus menjual diriku sendiri. Tapi aku tidak boleh membiarkan kalian hancur. Ketika aku akhirnya melangkah kembali ke dalam rumah, aku tahu, aku sudah hampir menyerah. Dan di kejauhan, di balik dinding tebal rumah itu, sebuah pernikahan tanpa cinta sedang menunggu untuk diwujudkan. Ada rumah yang begitu besar, sampai-sampai suara langkah kaki sendiri terdengar seperti orang lain. Dan rumah itu adalah tempat tinggalku sekarang. Setelah percakapanku dengan Tuan Mazen sore itu, hari-hariku kembali berjalan seperti biasa. Setidaknya dari luar, tidak ada yang berubah secara kasat mata. Jam dinding tetap berdetak pelan, pendingin udara tetap menderu. Para pelayan tetap datang dan pergi sesuai jadwal. Namun di dalam diriku, segala sesuatu telah bergeser. Aku tidak lagi berjalan di rumah itu sebagai sopir atau perawat. Aku berjalan sebagai seseorang yang sedang menunggu vonis hidupnya sendiri. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit Riyadh masih pucat. Matahari belum sepenuhnya muncul. Aku berdiri di dapur besar yang dingin, menyiapkan sarapan untuk Nyonya Rania. Tangan-tanganku bergerak otomatis, menuang teh, memotong roti, menyiapkan buah. Tubuhku bekerja, tapi pikiranku melayang. Aku teringat rumah kecil di kampung. Dapur sempit dengan tungku tua. Ibu yang selalu bangun lebih dulu dari siapapun. Tidak ada kemewahan, tapi ada kehidupan. Di rumah ini, segalanya sempurna. Terlalu sempurna. Dan karena itu, terasa mati. Aku mendorong kursi roda Nyonya Rania menuju ruang makan. Rodanya bergerak halus di atas lantai marmer, hampir tanpa suara. Ia duduk tegak, rapi, seperti biasa. "Pagi, Faris," katanya pelan. Aku sedikit terkejut. Ia jarang menyapaku lebih dulu. "Pagi, Nyonya," jawabku. Kami makan dalam diam. Tidak canggung, tapi juga tidak hangat. Seperti dua orang yang terbiasa hidup dalam keheningan yang sama.
Sesekali aku mencuri pandang ke arahnya. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Bukan pada wajahnya, melainkan pada kehadirannya. Seolah ia lebih waspada. Setelah sarapan, aku membawanya ke dekat jendela besar yang menghadap kebun kurma. Matahari mulai naik, memantulkan cahaya keemasan di daun-daun hijau. Ia menatap keluar lama sekali. "Kau tahu, Faris," katanya tiba-tiba, "rumah sebesar ini bisa terasa sangat sempit." Aku terdiam. Itu pertama kalinya ia berbicara lebih dari sekadar perintah singkat. "Sempit, Nyonya?" tanyaku hati-hati. Ia mengangguk pelan. "Jika terlalu banyak orang masuk dengan niat berbeda," lanjutnya, "dan terlalu sedikit orang yang masuk dengan ketulusan." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa menusuk. Aku merasa ia tidak sedang bicara tentang rumah. Ia bicara tentang hidupnya, dan mungkin tentangku juga. Hari itu berlalu lambat. Aku membersihkan mobil, menyusun ulang gudang kecil di belakang, memastikan semua kebutuhan Nyonya Rania tersedia. Semua kulakukan seperti biasa. Namun aku mulai menyadari sesuatu yang dulu tak pernah kupikirkan. Nyonya Rania memperhatikanku, bukan dengan cara mencurigakan seperti Mazen, melainkan dengan cara seseorang yang sedang mengamati manusia, bukan bawahan. Saat aku membantunya berpindah dari kursi roda ke sofa, tangannya sempat menahan lenganku sedikit lebih lama dari biasanya. "Kau selalu berhati-hati," katanya. "Itu tugasku, Nyonya." Ia tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya tahu, untuk pertama kalinya sejak aku tiba di rumah ini, aku merasa dilihat. Sore hari aku duduk di bangku kecil dekat taman belakang. Udara mulai sejuk. Aku memandangi kebun kurma yang rapi, bersih, terawat. Tapi tidak pernah benar-benar hidup. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada tawa. Tidak ada suara manusia. Hanya angin dan daun. Aku bertanya dalam hati, bagaimana rasanya hidup bertahun-tahun di tempat seperti ini? Kaya, terpandang, namun sendirian. Tiba-tiba kursi roda itu muncul di sampingku. Nyonya Rania memintaku mendorongnya ke taman. Aku menuruti. Kami berhenti di bawah satu pohon kurma yang paling rindang. "Kau punya keluarga, Faris?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Ayah, ibu, dan adik." Ia menatapku. "Lama. Kau merindukan mereka." "Setiap hari, Nyonya." Ia menghela napas pelan. "Jangan pernah kehilangan itu," katanya. "Rindu adalah tanda bahwa kita masih manusia." Kalimat itu terdengar sederhana, namun keluar dari mulut seorang wanita yang hidup dikelilingi harta dan tembok tinggi. Rasanya menyedihkan. Malam turun perlahan. Aku kembali ke kamar kecilku. Bukan kamar utama, hanya ruang sederhana untuk pekerja. Aku berbaring, menatap langit-langit. Pikiranku berputar tentang Mazen, tentang kontrak, tentang pernikahan yang menunggu, dan tentang Nyonya Rania, wanita lumpuh yang hidup dalam kesepian yang rapi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ia tahu apa yang sedang direncanakan adiknya? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Keesokan harinya, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin bingung. Seorang tamu datang. Pria berjas mahal. Wajahnya tersenyum sopan. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi dari cara ia berbicara dengan Mazen, jelas ia bukan orang sembarangan. Mereka masuk ke ruang kerja. Pintu tertutup. Aku melewati lorong itu sambil membawa nampan minuman. Saat aku mendekat, aku mendengar suara Mazen. Pelan tapi tegas. Status hukumnya harus aman.
Aku berhenti sejenak. Kita tidak bisa mengambil resiko. Lanjutnya, semua harus selesai sebelum akhir bulan. Aku menjauh. Jantungku berdetak kencang. Aku tidak mendengar namaku disebut. Tapi entah kenapa, aku tahu aku sedang dibicarakan. Malam itu aku membantu Nyonya Rania bersiap tidur. Gerakanku tetap profesional, tapi pikiranku tidak. Saat aku hendak pergi, ia menahanku. Faris, aku menoleh. Apapun yang terjadi di rumah ini, katanya pelan, ingatlah satu hal. Aku menunggu. Tidak semua yang tampak lemah, benar-benar lemah. Matanya menatapku lurus. Aku mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. Namun satu hal mulai terasa jelas. Rumah ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kuterima. Dan aku, tanpa sadar, sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Ada satu kesalahpahaman terbesar yang sering dilakukan manusia. Kami terlalu mudah mengira bahwa seseorang yang duduk di kursi roda berarti tidak berdaya. Bahwa tubuh yang diam berarti jiwa yang lemah. Dan aku, tanpa sadar, hampir ikut terjebak dalam anggapan itu. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya di rumah besar itu. Aku membantu Nyonya Rania bangun dari tempat tidur. Tangannya ringan saat kesangga. Tubuhnya kurus, tapi tidak rapuh. Gerakanku terlatih, penuh perhitungan. Aku selalu berhati-hati. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena ada rasa hormat yang tumbuh tanpa kuminta. Kau selalu tepat waktu, katanya pelan. Ayah saya selalu bilang, jawabku spontan. Orang yang datang tepat waktu berarti menghargai hidup orang lain. Ia terdiam sesaat. Lalu untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan senyum sopan, tapi senyum kecil yang tulus. Ayahmu orang bijak, katanya. Aku tidak tahu kenapa kalimat sesederhana itu membuat dadaku hangat. Hari-hari berikutnya, rutinitasku semakin padat. Aku menyiapkan obatnya tepat waktu, mengatur jadwalnya, memastikan tidak ada satupun kebutuhannya terlewat. Kadang aku duduk menemaninya tanpa bicara, hanya memastikan ia tidak sendirian. Dan di sela-sela keheningan itu, aku mulai melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Nyonya Rania tidak pernah mengeluh, tidak pernah meratap, tidak pernah menyalahkan takdir. Ia menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang nyaris dingin. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama berdamai dengan kesendirian. Aku mulai bertanya dalam hati. Bagaimana rasanya kehilangan kebebasan bergerak, tapi tetap harus memimpin dunia? Suatu sore, hujan pasir turun tipis. Langit riat berubah kusam. Aku mendorong kursi rodanya ke ruang baca. Rak-rak buku tinggi menjulang, penuh dengan buku bisnis, hukum, dan sejarah. Tidak ada novel romantis, tidak ada buku ringan. Ia meminta satu buku tertentu. Aku mengambilnya dan membacakan beberapa halaman karena matanya sudah lelah. Kau membaca dengan tenang, katanya. Saya terbiasa membaca untuk ayah saat listrik mati di kampung. Ia menatapku lama. Kau tidak pernah bertanya tentang kekayaanku, ujarnya pelan, tidak seperti yang lain. Aku tersenyum tipis. Karena saya bekerja untuk merawat Anda, Nyonya, bukan harta Anda. Kalimat itu meluncur begitu saja. Namun aku melihat sesuatu berubah di wajahnya. Seperti pintu yang sedikit terbuka. Namun tidak semua orang di rumah itu menyukai kedekatan kami. Aku merasakannya dari tatapan Tuan Mazen. Setiap kali ia datang, matanya selalu mencari-cari aku, mengawasi, menghitung jarak. Seolah ingin memastikan aku tidak melangkah lebih jauh dari batas yang ia tetapkan. Suatu pagi,
Saat aku membantu Nyonya Rania menuju ruang makan, Mazen berdiri di sana. "Kau tampak sibuk, Faris," katanya dingin. "Hanya menjalankan tugas, Tuan?" Ia menatap kakaknya. "Kakak terlalu bergantung pada orang luar," ucapnya. "Tidak sehat." Nyonya Rania mengangkat wajahnya. "Atu memilih siapa yang bisa kupercaya," katanya tenang. Nada suaranya tidak tinggi, tidak marah, namun cukup membuat Mazen terdiam sejenak. Aku tahu, kalimat itu bukan hanya untuknya. Malam itu, aku duduk sendirian di kamarku. Aku memikirkan percakapan-percakapan kecil yang terjadi belakangan ini. Tentang perhatian Nyonya Rania, tentang peringatan samar yang ia berikan, tentang rasa tidak suka Mazen yang semakin kentara, dan tentang pernikahan yang diam-diam sedang disiapkan tanpa persetujuan siapapun, kecuali ancaman. Aku merasa seperti pion di papan catur, namun aku juga mulai menyadari sesuatu yang berbahaya. Pion yang diperhatikan ratu. Keesokan harinya, aku melihat Nyonya Rania duduk lebih lama dari biasanya di depan jendela. "Kau percaya pada ketulusan Faris?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. "Saya percaya, Nyonya. Tapi ketulusan sering kalah." Ia mengangguk pelan. "Benar," katanya. "Karena itu, orang yang tulus sering dijadikan alat." Aku menoleh padanya. Kalimat itu terdengar terlalu tepat. "Apapun yang terjadi nanti," lanjutnya pelan, "jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil hanya karena kau tidak punya kuasa." Aku mengangguk, meski hatiku bergetar. Karena aku tahu, aku sedang dibuat kecil oleh keadaan. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di lorong panjang rumah itu. Aku menatap pintu kamar Nyonya Rania yang tertutup. Di balik pintu itu, ada seorang wanita yang semua orang anggap tak berdaya. Namun entah kenapa, firasatku berkata sebaliknya. Aku merasa wanita itu tidak sedang menunggu diselamatkan. Ia sedang menunggu waktu. Dan aku, tanpa kusadari, sudah menjadi bagian dari waktunya. Ada saat dalam hidup ketika seseorang tidak lagi ditanya apa yang ia inginkan. Ia hanya ditanya seberapa besar rasa sakit yang sanggup ia tanggung. Dan hari itu, aku tahu, aku sedang diuji sampai batas terakhirku. Pagi itu rumah besar terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pelayan bergerak cepat, nyaris tanpa suara. Tidak ada sapaan ringan, tidak ada senyum kecil. Udara di dalam rumah terasa berat, seolah semua orang tahu akan terjadi sesuatu, tapi tak seorang pun berani menyebutkannya. Aku membantu Nyonya Rania sarapan seperti biasa. Tanganku tetap stabil, senyumku tetap sopan. Namun di dalam kepalaku, suara lain berteriak tanpa henti. 100.000 rial. Visa dibatalkan. Pernikahan. Faris, kata Nyonya Rania pelan, kau tidak hadir sepenuhnya pagi ini. Aku terkejut. Maaf Nyonya. Ia menatapku lama. Tatapan yang tidak menghakimi. Hanya penuh perhatian. Jika kau membawa beban sendirian, katanya, beban itu akan menghancurkanmu. Aku menunduk. Kali ini bukan karena hormat, tapi karena takut aku akan berkata terlalu jujur. Tidak lama setelah itu, seorang pelayan menyampaikan pesan singkat. Tuan Mazen menungguku di ruang kerja. Sekarang, jantungku berdebar lebih cepat. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah menyusuri lorong panjang menuju ruangan yang kini terasa seperti mulut jurang. Ruang kerja itu tetap sama. Gelap, berpanel kayu, berbau tembakau dan kekuasaan. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Di meja besar Mazen tergeletak beberapa map tebal, disusun rapi. Terlalu rapi.
seperti benda-benda yang sudah lama menunggu pemilik barunya. Ia duduk santai di kursi kulitnya. "Kau datang tepat waktu," katanya. "Itu bagus." Aku berdiri di depan meja. Punggungku lurus, tanganku terkepal tanpa sadar. "Kau tahu kenapa aku memanggilmu?" tanyanya. Aku menggeleng. Ia tersenyum tipis. Senyum orang yang menikmati momen ini. "Karena aku tidak suka menunggu," katanya. "Dan keluargamu juga tidak punya banyak waktu." Ia membuka salah satu map dan mendorongnya ke arahku. "Ini kontrak kerjamu," ujarnya. "Dan ini," ia membuka map kedua, "adalah klausul penalti." Mataku langsung tertuju pada angka itu. 100.000 rial. Dicetak tebal, tak terbantahkan. "Jika aku membatalkan visamu hari ini," lanjut Mazen tenang, "kau akan dideportasi dalam hitungan hari. Dan denda ini akan menjadi tanggunganmu. Agensi di negaramu akan menagihnya." Aku menelan ludah. "Itu bukan hanya utang Faris," katanya lagi. "Itu hukuman sosial. Nama keluargamu tercemar. Kau tidak akan pernah benar-benar bebas." Aku mencoba bicara. "Saya tidak melanggar kontrak apapun, Tuan." Ia tertawa kecil. Pendek, kering. "Hukum bukan tentang benar atau salah," katanya. "Hukum tentang siapa yang memegang dokumen." Aku merasakan lututku melemah. Namun, lanjutnya, sambil menyandarkan punggung ke kursi, "Aku bukan orang kejam." Ia membuka map ketiga. Di dalamnya ada dokumen lain, berbeda. Judulnya jelas, kontrak pernikahan. "Kakakku harus menikah," ucap Mazen. "Dan kau adalah pilihan paling aman." Aku menatapnya, tidak percaya. "Aman?" tanyaku lirik. "Kau tidak punya ambisi," katanya. "Kau miskin, terdesak, dan bergantung pada kami. Kau tidak akan berani menuntut apapun." Setiap kata itu seperti tamparan. "Kau akan menjadi suami secara hukum." Lanjutnya, tidak lebih, tidak kurang. Aku menggenggam ujung meja. "Dan setelah itu?" tanyaku. Ia tersenyum. "Setelah semuanya aman," jawabnya pelan, "kau akan melakukan apa yang kuperintahkan." Aku ingin berteriak, ingin berkata ini tidak adil. Namun aku tahu, keadilan tidak duduk di ruangan ini. "Kau punya waktu," kata Mazen sambil berdiri. "Sampai besok pagi." Ia mendekat, mencondongkan tubuhnya sedikit. "Pikirkan baik-baik," katanya. "Apakah harga dirimu sebanding dengan kehancuran keluargamu?" Aku keluar dari ruang kerja itu dengan tubuh gemetar. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Langkah kakiku berat. Nafasku pendek. Aku berjalan tanpa tujuan. Hingga akhirnya kembali ke kebun kurma. Langit siang riat terik menyengat. Keringat mengalir di pelipisku. Namun panas di luar tidak ada apa-apanya. Dibandingkan panas yang membakar dadaku. Aku duduk di bangku taman. Aku memejamkan mata. Wajah ayah muncul lagi. Ibu, adikku. Aku membayangkan pulang ke kampung dengan tangan kosong. Membawa kabar buruk. Melihat mata ayahku padam. Dadaku sesak. "Maafkan aku," bisikku. Malam itu, aku tidak makan. Aku hanya duduk di kamarku, menatap dinding kosong. Jam berdetak pelan. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk kesadaranku.
pagi akan datang. Dan bersamanya, sebuah keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Bukan karena aku setuju, bukan karena aku ingin, melainkan karena aku tidak punya pilihan. Ketika aku akhirnya berbaring, satu pikiran terus berputar di kepalaku. Apakah seseorang masih bisa disebut manusia jika ia dipaksa menjual dirinya sendiri demi keluarga?